guys, perkenalkan saya Aisyah Caya Kamila dengan NPM 2022-415049. Saya Tasya Putri Aulia Azahra dengan NPM 2022-415050. Saya Nandela Safitri dengan NPM 2022-415005 akan melakukan Di sini kami akan melakukan wawancara kepada beberapa warga serta Bapak RT untuk memenuhi tugas pengetahuan lingkungan. A few moments later. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada beberapa warga dan Bapak RT untuk memenuhi tugas pengetahuan lingkungan, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan terkontaminasinya komponen fisik dan fisiologis di lingkungan sekitar kita. Kontaminasi ini dapat berasal dari segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, antara lain seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Salah satu dari kasus 4 ini yaitu pencemaran air, di mana terjadi perubahan keadaan di saluran air Kompleks Jalan Tengah Kramat Jati. Hal ini merupakan fenomena polusi yang paling umum ditemukan di berbagai daerah, karena air memiliki sifat yang melarutkan berbagai macam zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Caya Kamila. Nah, di sini saya sudah di pemukiman warga yang berada di Jalan Tengah Kramat Jati. Nah, di sini saya menemukan adanya pencemaran lingkungan, yaitu lihatlah di sekitar sini yang ada di saluran air di kali yang sangat banyak sampah dan juga berbau tidak sedap, yaitu ini adalah merupakan identifikasi dari pencemaran lingkungan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mewawancara beberapa warga sekitar mengenai pencemaran ini, apakah ini mengganggu dan menyebabkan dampak yang tidak baik untuk kesehatan warga dan juga untuk kenyamanan warga sendiri dan lain sebagainya. Terima kasih. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Saifuddin. Bapak udah berapa lama tinggal di sini? Tinggal di sini sudah berapa ya? 78 sampai dengan sekarang. Berarti berapa? 46 tahun. Bapak kan ketua RT di RT 11. Ya. Nah, apa sih yang Bapak ketahui tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan? Kebersihan itu kan yang kita ketahui, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Betul. Terus kalau untuk lingkungan, untuk menjaga kesehatan lingkungan juga, untuk kebersihan itu sendiri kan. Terus kalau menurut Bapak tentang pencemaran lingkungan seperti apa? Pencemaran lingkungan itu ya membakar sampah barangan, itu kan polusi udara juga, terus membuang sampah di kali, terus sama buang sampah sembarangan, itu kan pencemaran lingkungan juga, nggak bagus untuk kesehatan juga. Cara Bapak ngerawat lingkungan sekitar sini tuh bagaimana, Pak? Kita menghimbau ke warga untuk membuang sampah pada tempatnya, jadi masing-masing rumah itu kita sediakan tempat sampah. Jadi nanti ada petugas kebersihan yang setiap hari, 2 hari sekali itu ambil sampah warga. Jadi nggak buang sampah itu sembarangan. Jadi itu untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Jadi nanti ada petugas kebersihannya sendiri. Terus menurut Bapak seberapa besar sih kayak kesadaran warga desa sini, warga RT sini tuh terhadap kebersihan lingkungan? Alhamdulillah kalau di RT 11 itu kesadarannya ya kalau 100% sih enggak lah. Tapi untuk mencakup keseluruhan di wilayah RT 11 itu alhamdulillah bersih. Untuk jalanannya, lingkungannya itu nggak kumuh, nggak banyak sampah berserakan di got, di solokan, itu alhamdulillah nggak bersih. Tingkat kesadarannya cukup tinggi lah, lumayan. Terus
Kita kan tadi udah sempat lihat, ya mungkin kalau di jalannya RT 11 nih lumayan bersih lah ya Pak. Cuman mungkin di saluran pembuangan airnya kali ya Pak yang di got kayak gitu. Di saluran saya alhamdulillah kalau di RT 11 ini alhamdulillah ketutup semua ya. Karena RT 11 ini kan lingkungan dari sini nih sama ke dalam sana. Nah itu kemungkinan yang dilihat kali mungkin. Iya, Kali itu kita memang dari Kampung Gedong sama Kampung Tengah. Nah mungkin ini alirannya saja. Kalau RT 11 ini dari sini batas sini sana pasti nggak banyak sampah deh. Apa nggak tahu sih kalau aliran kali kita nggak ini juga sih, maksudnya kan situ memang udah banyak orang yang buang mungkin. Ya di sekitar SMP itu Pak. SMP SMP mana tuh? SMP IT. Oh Buah Hati sana Iya. ya. Oh sana ya itu jadi aliran dari sininya ini. Kadang kan dia ngalir dari sini kan kita dikelilingin ya. Dari 11 itu kelilingin kali. Kemungkinan ada dari sana. Yang nggak tahu juga kalau warga saya juga, cuman memang nggak kontrol kan gitu. Dan itu pun sudah ada petugas. PPSU itu memang sudah ada ditugaskan untuk yang pembersihan kali. Gitu. Kalau sini untuk pencemaran itu dampaknya hampir nggak ada. Cuman karena kalau dulu waktu itu sih pembakaran sampah aja. Jadi cuman gangguan pernapasan aja sih. Terus kalau menurut Bapak yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tuh Kita siapa aja sih? bersama. Ketua RT nggak mungkin bisa sendiri karena mencakup luasnya lingkungan. Ya minimal kita bersama. Jangan jauh-jauh. Depan rumah kita sendiri aja kita jaga. Setiap pemilik rumah depan rumah jaga kebersihannya, semuanya bersih, insya Allah gitu. Terus Kita bersama. kegiatan apa saja yang udah Bapak lakuin terkait permasalahan kesehatan lingkungan di sini? Kalau untuk kesehatan lingkungan, seperti apa nih? Misalnya kesehatannya? Kebersihan gitu Oh, kayak kebersihannya mungkin kita ngadain masih apa? setiap sebulan sekali kita masih ada kerja bakti keseluruhan dari tingkat kelurahan, tingkat RT itu ada. Jadi kegiatan rutin misal kerja bakti gitu tuh kayak sebulan sekali gitu ya Pak? Sebulan sekali kita ada. Kalau menurut Bapak gimana sih kondisi lingkungan di sini kayak 40 sampai 5 tahun ke depan kalau mayoritas warga tuh merusak atau nggak peduli gitu sama lingkungan sekitar? Ya berantakan sih kalau 4 tahun 5 tahun ke depan ya kalau nggak peduli sama lingkungan lagi ya banyak rusak lah, tercemar lah pasti tercemar. Tapi di sini kalau wilayah saya rata-rata kan komplek perumahan, jadi kita nggak ada tempat penampungan sampah apa itu minimal mereka pedulilah sama kebersihan lingkungan mereka sendiri. Itu udah insya Allah 4-5 tahun ini masih aman lah. Terus apa yang menjadi harapan masyarakat ke depan atau Bapak sendiri nih tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar wilayah Bapak? Ya harapan saya sih warga tambah peduli lagi dengan kebersihannya, apalagi dengan PSN ya yang jentik-jentik jumantik itu untuk DBD itu harapannya lebih rajin lagi bersihin kamar mandi, nimbun sampah-sampah yang menampung air hujan. Itu yang sekarang banyak penderita DBD ini yang lagi meningkat ini ya itu karena kurang pedulinya mereka di lingkungan mereka itu dengan sampah-sampah yang menampung air hujan itu. Terima kasih Pak karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sebelumnya Pak, perkenalkan saya Nanda Elsa Fitri, ini teman-teman saya bertiga. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya Kislam. Bapak warga asli sini atau? Saya perantau tapi di sini di Jakarta udah lama, udah 25 tahun lebih. Tapi tinggal di sini atau enggak, Pak? Tinggalnya di Condet tapi di Balai Kambang. Balai Kambang. Kalau di sini lagi ngecek AC. Begini Pak, tadi kan kita tuh udah jalan-jalan kan dari ujung sana sampai ke ujung sana Ya. gitu. Memang lingkungan di sini kan kalau untuk jalannya terbilang bersih ya Pak. Ya. Cuma emang yang agak sedikit Agak tercemar sedikit. itu biasanya airnya gotnya. Betul. Nah ini makanya tadi kan saya bilang kalau dilihat secara langsung bersih. Setelah ada tukang sapu yang oren itu keliling
setiap hari kan ada. Nah, kalau tak bilang kalau bersih sekali nggak mungkin karena ada got. Nah, kalau got kan nggak bisa buat alasan wah ini kurang bersih apa gimana, karena itu harus prosesnya harus lama gitu. Terus kalau untuk sehari-hari itu ada yang kayak kerja bakti atau itu nggak Pak untuk Ada. kebersihan ini? Kalau untuk kebersihan tak lihat di Jakarta ini setelah ada tim Oren itu kayaknya udah setiap hari ada yang rawat keliling. Terus yang mobil yang mengutin sampah yang udah hasil tukang yang seragam Oren itu bersihin juga ada. Biasa, kalau untuk penyebab dari tercemarnya got sendiri ini tuh biasanya karena apa sih Pak kalau di sini? Kalau di sini ya karena limbah dari rumah-rumah aja. Kan dari rumah buangnya kan ke got. Sama jajanan anak sekolah. Kayak anak sekolah aja ini untuk sampah-sampah habis makan buang, dia nggak ngerti ditaruh di tempat sampah. Jadi ya itu yang kurang menjaga kebersihan. Jadi nggak boleh lengah, istilahnya harus ada tenaga yang standby gitu supaya selalu bersih. Iya betul. Kalau untuk kayak dari RT-nya sendiri untuk mencegah ini tuh upaya dari kelurahan terus RT dan lain-lain itu biasanya kalau dari pemeriksaan jentik-jentik ada itu pemeriksaannya rutin nggak Pak? kurang paham deh kayaknya ada deh kalau tapi kayaknya itu mungkin sebulan sekali atau kadang-kadang ada. jentik nyamuk di kamar mandi. Nah dulu sering ada penyemprotan, itu juga selalu ada dulu tapi sekarang udah jarang. Terus dengan kondisi yang gotnya yang seperti itu biasanya ada keluhan dari warga nggak gitu Pak? Kayak mengganggu warga sekitar atau emang belum mengganggu gitu? Kalau keluhan sih ya nggak terlalu, mungkin karena udah terbiasa setiap hari ngeliat seperti udah ini ya udah jalan gitu cuek aja. Tapi nggak pernah kebanjiran atau apa gitu Pak? Kebanjiran di sini kayaknya belum. Banjir pernah, hanya dia cepat surut. Oh. Kalau itu juga paling berapa tahun sekali. Terus menurut Bapak yang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan kayak gini tuh siapa sih Pak? Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya bukan hanya satu pihak, tapi semuanya yang tinggal di sini seharusnya harus bertanggung jawab kebersihan. Jangan maksudnya diandalkan untuk tukang sapu, itu sebenarnya nggak boleh. Karena semuanya juga merasakan pengen bersih. Tapi kalau cuma satu kelompok aja yang ditugaskan ya itu terlalu berat yang ditugasin. Terus untuk kondisi got yang sekarang ini tuh udah dari lama atau baru-baru ini gitu? Kalau di sini kayaknya dari lama ya Pak? Dari awal ini. Dari awal ada komplek ya, ada Oren, ada seragam Oren. Terus untuk menurut Bapak untuk dengan kondisi got yang seperti ini tuh mempengaruhi kesehatan warga sekitar atau dari Bapak pribadi atau yang lain? Kalau untuk ke situ kayaknya ya udah lumayan bagus sih, tapi kalau untuk lebih bersih lagi kan minimal harus ditutup yang ke got itu loh. Kalau cuma ditutup terus nggak ada pengontrolan seperti itu juga kurang kayaknya. Ada warga sama Oren kerjasama. Itu kerjasamanya rutin atau Nggak rutin. atau ada jadwal tertentu? Lagi libur apa paling Sabtu Minggu. Ya paling kalau Setiap minggu, masyarakat Pak? sini kalau lagi libur paling ya pas dia ada sempat waktu bisa ngobrol, bisa kerjasama. Tapi kalau misalnya ini kan sekarang orang pada sibuk semua. Ya. Kalau hari libur aja. Senin sampai Jumat kan kerja semua. Iya. Ya udah Pak, itu aja pertanyaan dari kita seputar lingkungan di sini bagaimana. Makasih ya Pak, sebelumnya sama-sama. maaf mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Lagi enak-enak ngobrol. Mari Pak, makasih ya Pak. Daily vlog. Lingkungan. Ntar dulu, nunggu yang kosong. Saya udah keringetan nih. Udah. Gaya
gaya-gaya. Wawancara yang ganteng-ganteng aja. Nanda Elsa Fitri dengan MP.